Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini, Ibu akan menjelaskan materi pertama, yaitu subbahasannya mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan, kemudian juga karakteristik pada anak usia sekolah dasar, serta karakteristik pada anak-anak milenial generasi saat ini. Untuk itu mohon disimak dan juga apabila ada hal yang penting bisa kalian catat. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditulis di bagian kolom komentar di link YouTube ini ya. Jangan lupa untuk YouTube Ibu di like dan di subscribe. Oke, terima kasih. Baik, Ibu akan menjelaskan subbahasa pertama dulu tentang pengertian tentang pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan itu terjadi sebagai akibat dari perubahan individu yang lebih mengacu dan menekankan pada aspek perubahan fisik ke arah lebih maju. Jadi pertumbuhan itu adanya perubahan dan lebih menekankan pada perubahan fisik. Tentunya perubahan fisik ini harus tumbuh ke arah yang lebih maju, bertambah. Misalnya tambah tinggi badan, tambah kemudian massa otot, tambah kemudian berat badan, kemudian juga pertumbuhan rambut. Artinya ada yang secara fisik yang mungkin bisa teramati, baik itu dengan alat indera maupun juga dengan menggunakan medis, pertambahan fisik ke arah yang lebih maju. Pertumbuhan didefinisikan juga sebagai proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu serta berlangsung dalam periode tertentu. Jadi pertumbuhan itu juga eh, adanya proses perubahan fisiologis, yaitu perubahan fisik yang bersifat progresif, artinya terus menuju ke arah progres, meningkat, maju, dan terus menerus, artinya kontinu, akan berkelanjutan, tidak terhenti atau tiba-tiba tinggi badannya langsung melesat langsung 170. Tentu ada kontinu yang tadinya tinggi badannya 40 cm naik menjadi 60, 70, 80, 90 sampai 100 dan kemudian 120 sampai kemudian berlangsung dalam periode tertentu. Periode tertentu ini ada periode yang mungkin perkembangannya sangat melesat maju dan ada periode yang perkembangannya cukup lambat dan kemudian dia akan terhenti pada periode tersebut. Akan terhenti pada periode tersebut artinya sudah selesai masa pertumbuhannya. Ada masa usia yang akan pertumbuhan itu selesai. Seperti usia dewasa awal atau remaja akhir menuju dewasa awal cenderung akan mengalami perhentian ataupun juga akan tidak lagi terjadi pertumbuhan dalam aspek fisiologis ya. Sebagai hasil dari pertumbuhan ini adalah bertambahnya berat, panjang atau tinggi badan, tulang dan otot-otot menjadi lebih kuat, lingkar tubuh menjadi lebih besar dan organ tubuh menjadi lebih sempurna. Nah, hasil dari pertumbuhan ini secara indera atau secara kasat mata kita akan bisa mengamatinya, seperti akan bertambah berat badan, seperti yang Ibu sampaikan tadi, yang tadinya sebelumnya berat badannya 10 kilo akan terus bertambah menjadi 15, 20, 25 dan seterusnya. Dan akan juga bertambah tinggi badannya. Tulang dan otot menjadi lebih kuat, lingkar tubuh menjadi lebih besar dan organ tubuh juga menjadi lebih sempurna seiring dengan pertambahannya usia. Itu yang dimaksud dengan pertumbuhan. Baik, setelah kita memahami aspek pertumbuhan, maka kita akan menuju perkembangan. Nah, kalau pertumbuhan itu kan secara kuantitatif, artinya akan bertambah secara angka yang bisa dilihat, yang bisa diukur. Nah, kalau perkembangan ini lebih mengacu kepada perubahan karakteristik yang khas dari gejala-gejala psikologis ke arah yang lebih maju. Jadi aspek perkembangan inilah lebih kepada aspek mental, lebih pada perkembangan psikologi yang terjadi pada individu. Tentu juga perkembangan ini harus ke arah yang lebih maju. Misalnya tadi anak sudah tumbuh tinggi badannya, sudah bertambah berat badannya, sudah berfungsi dengan baik, maksudnya otot rangka tubuhnya. Nah, bagaimana kemudian dari pertumbuhan secara fisik tersebut apakah dimanfaatkan atau digunakan untuk
perkembangan kehidupannya sehari-hari. Misalnya bagaimana kalau perkembangan itu lebih kepada bagaimana anak menggunakan tangan kiri, tangan kanannya dengan baik dan benar. Kemudian juga selain itu kemampuan dia karena lidahnya sudah diberikan, ini kan pertumbuhan lidah, organ mulut tentu harusnya sudah bisa digunakan berbicara. Nah, bagaimana mengembangkan aspek berbicara ini dengan menggunakan tata kata yang sopan, susunan yang baik, kalimat-kalimat yang tidak menyakitkan, kemudian juga bagaimana dia mengelola emosi. Itu juga salah satu dari perkembangan emosi. Jadi perkembangan ini lebih kepada aspek mental, lebih kepada aspek psikologis yang harus seiring dari proses pertumbuhan. Apabila individu semakin bertambah usianya, maka tentunya perkembangan mentalnya, perkembangan psikologinya pun juga harus lebih matang, lebih baik dan lebih mampu mengontrol, mengelola serta memahami lingkungan dan mampu beradaptasi. Seperti itu. Perkembangan berkaitan erat dengan pertumbuhan. Nah, berkat adanya pertumbuhan, maka anak akan mencapai kematangan. Kalau kematangan menunjukkan perubahan biologis yang bersifat kualitatif. Perubahan kualitatif sulit diamati dan diukur. Nah, tadi yang saya sampaikan, kalau pertumbuhan mungkin bersifat kuantitatif, bisa diukur. Kita mau tahu nih, tambah berat badan anak berapa. Oh, dia tambah sehat nih, tinggi badannya bagus nggak? Bisa diukur. Nah, itu kan bisa diukur, bisa dicek secara jelas. Sedangkan kalau perkembangan itu agak sulit diamati karena dia lebih kualitatif, lebih kepada mutu, kualitasnya. Bagaimana sikap anak, bagaimana apakah dia sudah mengimplementasikan nilai tanggung jawab, kejujuran, itu kan mengetahui atau mengevaluasi perubahan perkembangan pada anak agak sulit, berarti kan harus diamati proses anak bertanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, berkata yang baik, itu tentu harus diamati dan dilakukan penilaian secara kualitatif. Perkembangan juga dapat dicapai karena adanya proses belajar, dan proses belajar ini hanyalah mungkin berhasil jika ada kematangan. Jadi proses belajar ini untuk mendapatkan anak menjadi matang, aspek psikologisnya berkembang dengan baik, maka harus dibantu melalui proses belajar. Anak didapatkan pendidikan di sekolah, anak mendapatkan pendidikan di keluarga, di masyarakat. Nah, itu juga membantu anak agar berkembang ke aspek psikologis yang positif dan sehat, sehingga anak bisa mencapai kematangan kepribadian pada diri mereka. Ya, tumbuhnya sudah bagus, tentu harus diiringi dengan perkembangan mental, perkembangan psikologis yang baik pula, ya. Oke, ada beberapa karakteristik anak usia sekolah dasar. Usia rata-rata anak Indonesia masuk SD adalah 6 tahun dan selesai 12 tahun. Kalau mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak, berarti anak usia sekolah berada dalam dua masa perkembangan, yaitu masa kanak-kanak tengah 6 sampai 9 tahun dan masa kanak-kanak akhir 10 sampai 12 tahun. Jadi kalau berdasarkan pembagian perkembangan anak usia sekolah itu dibagi dua perkembangan. Ada anak usia kanak-kanak tengah 6 sampai 9 tahun dan kemudian masa kanak-kanak akhir 10 sampai 12 tahun. Menurut Havigers, tugas perkembangan pada anak usia sekolah dasar harus meliputi 1. Menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dan aktivitas fisik. Maka pada usia sekolah dasar mereka harus mampu menguasai keterampilan fisik dan beberapa kegiatan-kegiatan aktivitas fisik. Misalnya mereka sudah bisa bermain bola, mereka sudah bisa bermain menggunakan kaki, tangan, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa menulis dan lain sebagainya. Artinya fungsi fisik yang sudah tumbuh dalam perkembangan diri mereka tentu harus dilatih dan mereka sudah harus mampu menguasai semua keterampilan. Tidak ada lagi anak usia sekolah dasar yang nggak bisa makan, nggak bisa pasang kaos kaki sendiri, nggak bisa buka baju sendiri. Nah, itu berarti kalau dia tidak mampu melakukan hal tersebut, maka bisa saja tugas perkembangan anak tersebut tidak mengalami kegagalan atau ada anak mengalami hambatan atau kendala. Yang kedua, anak sudah harus mampu membina hidup sehat. Dia pada tugas perkembangan pada anak usia sekolah dasar ini mereka juga harus bisa membina hidup mereka yang sehat, makan teratur,
tidur teratur, kemudian juga manajemen waktu mereka teratur, jam belajar, kemudian jam bermain dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah pembinaan hidup sehat dari keluarga atau orang tua, juga dari lingkungan sekolah kepada anak-anak, sehingga anak-anak mampu mengelola diri mereka dan juga kesehatan mereka secara tepat. Kemudian yang ketiga, anak sudah belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Nah, pada usia sekolah dasar mereka sudah mampu bergaul, bersosialisasi, dan melakukan hubungan persahabatan dan pertemanan dengan kelompok usia mereka. Kemudian yang keempat, belajar menjalankan peranan sosial dengan jenis kelamin. Mereka juga sudah mampu menjalankan peranan mereka sebagai peranan sosial. Misalnya mereka adalah seorang anak, mereka adalah seorang siswa, mereka adalah seorang bagian dari masyarakat, harus menjaga kebersihan, harus menjalankan tugas-tugas dan kewajiban mereka sebagai peranan mereka, bersikap santun dengan orang yang lebih dewasa. Artinya mereka tahu diri, saya sebagai apa, oh saya sebagai anak tentu harus sopan dengan orang tua, harus sopan dengan ibu guru, bapak guru. Nah, itu mereka sudah menyadari, dan juga selain itu juga menyadari tentang jenis kelamin yang mereka miliki. Kecenderungan biasanya anak sekolah dasar mereka lebih suka bermain sesuai dengan jenis kelaminnya. Artinya mereka sudah mengenali jenis kelamin yang ada pada diri mereka. Yang perempuan mainnya sama perempuan, yang laki-laki mainnya sama laki-laki, dan permainannya pun juga akan berbeda. Nah, ini juga sudah terbentuk kelompok sosial sesuai dengan peranan sosial dan jenis kelamin yang mereka miliki. Nah, apabila ada anak sekolah dasar yang cenderung berbeda pergaulannya, atau dia tidak melakukan peran sosial dengan sesuai dengan jenis kelaminnya, nah guru perlu waspada dan memberikan arahan sedini mungkin agar anak jangan sampai salah pergaulan dan jangan sampai salah menerima keadaan dirinya. Kemudian yang kelima, belajar membaca, menulis dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Pada usia ini, anak sudah mampu membaca, menulis, berhitung, dan kemudian dia bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Misalnya ada kegiatan masyarakat di sekitar rumahnya, lomba Agustusan, atau mungkin juga sembelih sapi pada hari raya Idul Adha. Dia akan bisa ikut berpartisipasi dan bisa membantu sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Pada poin ke-6 juga, pada usia ini anak sudah mampu memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif. Nah, walaupun konsep yang diberikan juga harus sederhana, tidak terlalu tinggi, atau juga harus sesuai dengan tahapan usia mereka. Mereka sudah bisa duduk secara formal, belajar bersama dengan waktu durasi yang sudah ditentukan, memperhatikan dengan rentang waktu perhatiannya cukup panjang daripada di usia PAUD. Nah, ini juga yang perlu guru atau kalian sebagai seorang calon pendidik mengetahui dan memahami tugas-tugas perkembangan pada usia sekolah dasar, yang dimana mereka sudah mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang ada poin-poin di layar ini, ya. Selanjutnya juga tugas perkembangan berikutnya adalah anak sudah mampu mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai, serta mencapai kemandirian pribadi. Jadi mereka sudah tahu berbohong itu nggak boleh, merusak tanaman orang lain, berbuat jahat. Mereka sudah bisa mengembangkan kata hati moral di dalam keyakinan juga, dan di dalam keyakinan dan pikiran mereka. Mengapa harus sholat, mengapa harus hormat dan sopan, mengapa harus berkata yang baik. Dan mereka pada usia sekolah dasar sudah mampu mandiri. Mandiri dalam hal ini adalah mandiri melakukan tugas-tugas yang sudah menjadi kebutuhan mereka. Misalnya seperti mandi, tidak perlu dimandiin lagi, makan, sudah bisa makan sendiri. Atau kemudian juga belajar, mereka sudah bisa mengatur jadwal mereka. Kemudian juga membersihkan apabila orang tua meminta anak membantu orang tua. Misalnya setiap pagi kamu ngepel ya, setiap pagi kamu harus nyiram tanaman ya. Mereka sudah bisa mampu mandiri dan membantu orang tuanya. Ya, dalam upaya mencapai setiap tugas perkembangan tersebut, guru dituntut untuk memberi bantuan berupa menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan fisik, dan kemudian melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebaya sehingga kepribadian sosialnya berkembang. Sehingga dalam mencapai tugas perkembangan yang sudah 8 poin ini, maka sekolah maupun juga pendidik harus menyediakan atau memberikan bantuan
kepada anak-anak dengan memberikan lingkungan yang kondusif, teman-teman sebaya yang bisa saling membantu dalam mengajarkan keterampilan fisik dan juga melaksanakan pembelajaran yang bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi, bergaul dan bekerja sama sehingga kepribadian sosial mereka bisa berkembang dengan baik. Seperti itu, sehingga